kebayang nggak sih gimana caranya salah satu monarki tertua di dunia yang sejarahnya ribuan tahun bisa tumbang cuma dalam hitungan bulan? Nah, itulah kisah luar biasa dari Revolusi Iran tahun 1979. Sebuah peristiwa yang nggak cuma mengubah satu negara, tapi juga peta politik dunia. Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita bakal bedah 6 babak penting dalam sejarah modern Iran, dari masa kejayaannya sampai lahirnya sebuah era yang benar-benar baru. Sip, langsung aja kita mulai. Untuk bisa ngerti revolusinya, kita harus mundur dulu, jauh ke belakang. Jauh sebelum jadi Iran yang kita kenal sekarang, wilayah ini adalah jantung dari Kekaisaran Persia yang megah. Ini poin yang penting banget ya. Persia itu bukan negara biasa. Dia itu salah satu dari 3 pilar besar peradaban Islam pada masanya. Kebanggaan akan sejarah dan peradaban yang dalam ini nancep banget di identitas nasional mereka. Dan rasa inilah yang nantinya jadi bensin utama perlawanan mereka terhadap apa yang mereka anggap sebagai campur tangan asing. Nah, sekarang kita lompat ke puncak kejayaan Persia. Era dinasti Safawi ini ibaratnya jadi standar emas, jadi patokan kejayaan yang selalu diingat-ingat, terutama pas masa-masa sulit datang setelahnya. Zaman keemasan ini benar-benar ngebentuk citra ideal tentang Persia itu seharusnya seperti apa? Kuat, makmur, dan disegani. Makanya, waktu mereka mulai merosot, wah itu rasanya sakit dan memalukan banget buat banyak orang. Dan coba deh kita lihat, kejayaannya tuh komplit banget. Ini bukan cuma soal tentara doang. Mereka kuasai jalur perdagangan, pangan aman, bahkan ilmu pengetahuan sama seninya juga meledak. Ini potret peradaban yang utuh dan percaya diri banget. Oke, dari puncak, sekarang kita turun ke lembah. Disinilah konflik utama cerita kita dimulai. Periode kemunduran yang panjang, di mana dominasi asing makin terasa, di bawah 2 dinasti yang berkuasa. Garis waktu ini nunjukin banget ya gimana kedaulatan Iran itu digerogoti pelan-pelan selama hampir 2 abad. Mulai dari wilayahnya dicaplok, aset ekonominya diobral ke asing, sampai akhirnya diinvasi langsung. Tiap kejadian ini tuh nyisain luka di harga diri bangsa mereka. Nah, di sini kita bisa lihat masalahnya berkembang. Kalau dinasti Qajar itu cuma jual-jualin aset negara, dinasti Pahlawi ini lebih jauh lagi mainnya. Mereka nggak cuma gantungin nasib militer dan politiknya ke Amerika, tapi juga maksa buat westernisasi total, sampai-sampai melarang jilbab dan mendorong gaya hidup sekuler. Buat jutaan rakyatnya, ini rasanya kayak serangan langsung ke identitas dan nilai-nilai mereka. Intinya, dua-duanya sama-sama bikin rakyat nggak puas, cuma caranya aja yang beda. Semua konflik yang udah numpuk bertahun-tahun ini, akhirnya mengerucut ke pertarungan antara 2 tokoh utama, Shah yang didukung Barat, dan lawannya dari kalangan ulama, Ayatollah Khomeini. Di zaman Shah, kalau kita lihat dari luar, Iran itu kelihatan modern banget. Gedung tinggi, tentara canggih, gaya hidupnya ke barat-baratan gitu di kota besar. Tapi, di baliknya, politiknya represif banget, kebijakannya cuma nguntungin orang kaya dan asing, sementara rakyat biasa dan nilai-nilai agama malah dipinggirin. Lalu, muncullah lawannya, Ayatollah Khomeini. Dia ini bukan sekedar kritikus, dia jadi simbol perlawanan. Bahkan dari pengasingannya, suaranya bisa menyatukan semua kelompok yang nggak puas. Dari yang agamis, kaum intelektual kiri, sampai para pedagang di pasar. Nah, ini dia inti argumen Khomeini yang ngena banget di hati rakyat. Ketergantungan sama Amerika, hubungan dengan Israel, dan ketidakadilan ekonomi. 3 isu ini bukan sekedar kritik politik biasa loh. Ini adalah seruan yang nyentuh langsung urat nadi nasionalisme, agama, dan keadilan sosial. Pas banget buat membakar semangat perlawanan. Dengan semua bensin yang udah ditumpuk ini, ledakan tinggal nunggu waktu. Dan akhirnya, kita sampai di puncaknya, revolusi. Coba perhatiin deh gimana prosesnya. Awalnya cuma insiden kecil, tapi malah jadi efek bola salju. Setiap ada korban jiwa, upacara dukanya justru jadi demo baru yang lebih besar. Gitu terus, siklusnya ndak putus. Sampai akhirnya, tentara Syah yang sekuat gitu pun nyerah, nggak bisa nahan amarah rakyat. 37 tahun. Bayangin, selama itu Muhammad Reza Pahlawi berkuasa. Tapi dinasti yang kelihatan kokoh banget itu hancur lebur dalam waktu kurang dari 1 tahun. Luar biasa. Syah udah pergi. Tapi ini bukan akhir cerita. Ini baru awal. Pertanyaan besarnya sekarang, apa nih penggantinya? Monarki yang umurnya ribuan tahun ini, mau diganti sama apa?
Dan ini perubahannya fundamental banget, bukan cuma ganti pemimpin, tapi ganti seluruh sistem. Keputusan buat bikin Republik Islam lewat referendum ini nunjukin kalau rakyat emang pengen sesuatu yang benar-benar beda dari yang dulu. Nah, ini dia inovasi politik utamanya. Sistem baru ini unik banget. Jadi sistemnya tuh campuran, ada presiden, ada parlemen kayak republik biasa, tapi kekuasaan tertingginya ada di tangan seorang ulama paling senior lewat konsep wilayat al-faqih. Ini murni idenya Khomeini dan ini mengubah total peran ulama. Dari yang tadinya cuma kasih nasihat, sekarang jadi penguasa tertinggi. Dan di sini kita bisa lihat benang merahnya kan? Tujuan utama Republik Baru ini ya buat menjawab masalah yang jadi penyebab revolusi. Stop campur tangan asing dan bangun negara yang benar-benar mandiri, baik secara politik maupun ekonomi. Titik. Warisan Revolusi 79 ini masih kuat banget sampai sekarang. Perjuangan buat jadi negara mandiri di satu sisi versus tantangan dunia global di sisi lain. Ini terus ngebentuk kebijakan Iran dan hubungannya dengan dunia, dan ini ninggalin kita sama pertanyaan yang menarik buat dipikirin bareng-bareng.